Nah oke teman-teman, balik lagi di channel gua. Nah untuk di video kali ini teman-teman, gua masih ingin melanjutkan untuk memodifikasi si motor MT25 gua teman-teman. Nah teman-teman, jadi di part sebelumnya gua sempat mengganti kaliper depan motor MT25 ini dengan kaliper 4 piston dari Kitako teman-teman. Nah teman-teman, seperti yang udah gue jelaskan dalam video sebelumnya, untuk pergantian kaliper 4 piston itu diharapkan untuk mengganti si master rem standar dari motornya teman-teman ya. Berhubung motor MT25 ini sudah mengganti kaliper 4 piston dari Kitako teman-teman, nah otomatis master remnya pun harus kita ganti teman-teman ya, karena master rem standar dari motor MT25 ini hanya 11 mm teman-teman. Dan akhirnya di sini gua membeli master remnya teman-teman. Master rem yang gue beli dari produk RPD ya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, RPD ini bisa dibilang satu label dengan produk TDR, yang dimana kita tahu TDR itu kualitasnya oke banget, dan dipastikan produk RPD ini pun kualitasnya juga oke teman-teman. Dan di sini master rem yang gue beli ukurannya yaitu 17 mm teman-teman ya, dan dipastikan ini bakalan mampu untuk memompa kaliper 4 pistonnya teman-teman. Nah oke, kalau gitu teman-teman ya, ini langsung aja kita unboxing, kita lihat apa aja sih yang kita dapat dalam paket pembelian master rem RPD ini. Nah teman-teman, jadi ini adalah master rem dari produk RPD teman-teman, yang dimana ukurannya adalah 17 mm teman-teman. Dan ini gua langsung kasih tahu aja teman-teman, gua beli harganya di angka 1 juta rupiah teman-teman. Mungkin di setiap toko itu bisa berbeda harga teman-teman ya. Dan ini langsung aja gua taruh link pembeliannya di deskripsi, nanti biar bisa dicek langsung oleh teman-teman ya. Dan pertama-tama dalam paket pembeliannya pasti kita akan mendapatkan switch rem, yang dimana produknya ini original dari TDR teman-teman. Dan selanjutnya kita akan mendapatkan satu set bracket, baut, klem, dan selang tabung minyak remnya teman-teman ya. Setelah itu kita mendapatkan tabung minyak remnya nih teman-teman. Untuk tabung minyak remnya sendiri dia bentuknya yang kecil dan simple nih. Nah selanjutnya teman-teman, jadi ini adalah master rem dari RPD teman-teman, yang dimana kita lihat sendiri ya, dalam bentuknya ini sama persis dengan model Kitako teman-teman. Dan di belakangnya ini ada keterangan teman-teman, yaitu 17 mm, yang dimana memang master rem ini ukurannya adalah 17 mm teman-teman. Dan di sini untuk warnanya sendiri teman-teman, ini warnanya full black atau full warna hitam teman-teman ya. Dan untuk di bagian tuas atau handle remnya sendiri ini modelnya model lipat, yang dimana keuntungannya adalah jadi pada saat kita jatuh atau crash dia meminimalisir kerusakan teman-teman, karena dia bisa ditekuk, jadi dia nggak akan terlalu rusak lah atau patah pada saat kita crash atau jatuh teman-teman. Dan untuk bahannya sendiri teman-teman, ini terbuat dari forged aluminium alloy teman-teman. Gua nggak tahu ini benar atau enggak, tetapi itu tertera di depan dusnya ya untuk bahannya dari master rem ini teman-teman. Tetapi memang secara berat ya, kalau ini gua pegang pakai tangan memang ini terasa lebih enteng teman-teman dibandingkan master rem standar dari motor MT25 maupun master rem lainnya teman-teman. Dan di sini ada adjustable-nya teman-teman, yang dimana untuk mengatur jauh dekatnya dari si tuas remnya teman-teman. Di bagian bawah sini adalah jalur pemasangan selang remnya teman-teman. Dan ini adalah nempel angin untuk proses bleedingnya, dan ini adalah bagian untuk pemasangan selang tabung minyak remnya teman-teman. Nah oke teman-teman, ini adalah produk aftermarket ya, master rem RPD universal, bisa untuk semua motor, dan ukurannya adalah 17 mm teman-teman. Nah oke, kalau gitu teman-teman, ini langsung aja kita eksekusi, kita pasang di motor MT25 gua teman-teman. Proses pemasangannya seperti apa dan hasil akhirnya seperti apa, kita saksikan aja ya teman-teman.
Nah, maka dari itu tonton terus ya videonya. Nah, oke teman-teman, hal yang harus pertama kita lakukan adalah menguras isi dari minyak remnya teman-teman ya. Karena kan gue di sini juga ingin mengganti minyak remnya dengan minyak rem yang baru teman-teman. Otomatis minyak rem yang ada di dalam kaliper, di dalam selang remnya, dan di dalam master remnya kita kuras semuanya teman-teman, sampai benar-benar dia nggak tersisa minyak rem lamanya teman-teman. Nah teman-teman, ketika selesai menguras seluruh isi minyak remnya teman-teman, selanjutnya kita copot satu persatu part yang ada di motor MT25 ini teman-teman. Jadi pertama-tama kita lepas di bagian baut banjonya, dan setelah itu kita lepas di bagian switch remnya teman-teman. Karena switch rem dari master rem RPD itu modelnya seperti ini ya, yang sistem hidrolik teman-teman. Jadi otomatis ini kita lepas dan kita sedikit modifikasi juga nih untuk di bagian switch remnya teman-teman. Dan setelah itu ini kita copot di bagian spionnya teman-teman, dan di bagian baut si master remnya sendiri. Ada dua baut di bagian master remnya, itu nanti kita juga copot teman-teman. Nah teman-teman, ini untuk di bagian spionnya udah gua lepas, terus minyak remnya juga udah gua kuras teman-teman, dan ini untuk bagian banjonya pun udah gua lepas juga teman-teman. Dan di bagian switch remnya pun tinggal kita lepas saja teman-teman ya. Dia model soketnya seperti ini, gampang jadi untuk melepasnya teman-teman. Dan setelah itu ini tinggal kita lepas saja dua baut master remnya teman-teman menggunakan kunci ring ukuran 8 teman-teman. Nah teman-teman, ini untuk master remnya sudah terlepas dari motor MT25 nya teman-teman. Dan di sini kita lihat ya, ini adalah master rem standar dari motor MT25 teman-teman. Jadi bentuknya seperti ini, dan untuk ukuran pistonnya dia hanya 11 mm teman-teman. Dan di sini tertera ya, itu ada angka 11 di bagian depan master remnya teman-teman. Nah teman-teman, ini untuk master rem RPD nya sudah terpasang di motor MT25 nih. Dan untuk di bagian baut si master remnya ini menggunakan baut L teman-teman, dan ini udah gua kencengin teman-teman ya. Nah teman-teman, untuk di bagian baut banjonya atau di bagian selang remnya pun ini udah gua pasang teman-teman. Ini udah gua kencengin banget, jadi udah bener-bener mantep nih. Dan untuk bagian switch remnya ini menyatu dengan baut banjonya ya, karena ini kan disebut switch rem sistem hidrolik, jadi kurang lebih seperti ini teman-teman. Dan untuk switch remnya pun ini perlu kita sedikit modifikasi ya. Jadi untuk switch rem yang ada di motor MT25 nya ini udah gua potong di bagian soketnya ya. Jadi hanya menyisakan kabel sekitar panjangnya 2 sentian teman-teman. Dan untuk di bagian switch rem hidrolik dari master rem RPD nya pun sama, ini kita potong di bagian tengahnya teman-teman. Dan setelah itu tinggal kita sambung dengan kabel yang ada di bawaan motornya teman-teman. Nah oke, kalau gitu teman-teman, ini langsung aja kita rapikan pemasangan master rem RPD di motor MT25 ini. Maka dari itu tonton terus ya videonya. Nah oke teman-teman, ini pemasangan master remnya sudah selesai ya. Nah ini bisa kalian lihat sendiri, spionnya sudah gua pasang. Terus apa ini namanya, tabung minyak remnya juga udah gua pasang teman-teman. Dan untuk bagian switch remnya teman-teman ya, nah jadi kayak gini switch remnya. Karena switch remnya nyambung dengan baut banjo untuk selang minyak remnya, jadinya ya switch remnya ini tinggal kita sambung aja ke kabel yang bawaan dari motor si MT25 nya teman-teman. Ya jadi kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya. Dan ini tadi untuk proses bleedingnya nggak perlu memakan waktu lama teman-teman, jadi ya hanya sebentar saja. Ini langsung langsung bisa ngerem teman-teman ya, langsung dapet lah intinya seperti itu teman-teman ya. Untuk master rem RPD ini dia smooth banget teman-teman ya. Jadi ketika kita tarik tuas remnya itu benar-benar enak banget teman-teman dan nyaman teman-teman ya. Beda dengan master rem standar dari motor bawaan MT25 teman-teman. Nah teman-teman, kurang lebih seperti ini ya pemasangan atau terpasangnya master rem RPD 17 mm di motor MT25 teman-teman ya. Untuk warnanya gue suka banget teman-teman, full black, jadi ya sesuai dengan warna motor MT25 gue ini teman-teman ya.
Dan untuk di bagian posisi kemudi atau posisi kokpit ya kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah oke teman-teman, mungkin segini aja video kali ini dari gua. Tadi udah gua kasih tahu ya tutorial pemasangan master rem RPD ini di motor MT25 ini teman-teman ya. Nah mungkin untuk di motor lain juga kurang lebih sama teman-teman ya untuk pemasangan master remnya teman-teman ya. Dan tadi udah gua kasih tahu juga dari segi bentuk terus dan dari harganya teman-teman ya, udah gua kasih tahu untuk master rem RPD dengan ukuran 17 mm ini teman-teman ya. Jadi ya biar teman-teman tahu dan lebih paham sebelum membeli master rem aftermarket teman-teman ya. Nah oke teman-teman, mungkin segini aja video kali ini dari gua ya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.